Alhamdulillah, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta dan pendengar radio Kayu Manis di Jakarta, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat taat, nikmat di mana pada pagi ini kita disampaikan niat kita untuk melanjutkan kaji kita tentang surah Al-Baqarah yang kemarin juga masih berada pada ayat yang ke-190. Yaitu kemarin baru sampai pada tentang orang-orang Quraisy sesudah tahun hijrah ketika Nabi dengan umatnya, sahabat sudah pindah ke Madinah. Semua kabilah Arab yang datang mau menunaikan ibadah haji di bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah diterima dengan senang, dengan baik, dilayani dengan sopan, dengan penuh hormat. Lalu terakhir saya katakan, tetapi lain lagi sikapnya terhadap muslimin. Yaitu ketika muslimin memimpin kaum muslimin mau pergi umroh ke Mekah, sikap musyrikin Quraisy aksinya betul-betul sikap dan aksi yang menentang dan menghalang-halangi. Nah, karena sikap yang semacam inilah, maka Allah sudah selayaknya memberikan cara kepada muslimin untuk mengizinkan berperang. Memberikan cara bagaimana harus mempergunakan senjata. Kalau yang lain-lain boleh masuk melakukan ibadah bareng muslimin, kok tidak boleh biuh-biuh? Apa wis kuat dadamu toh? Di sini sebelum hijrah, muslimin tidak pernah dianiaya, dizalimi, difitnah, masih tetap tidak melawan. Setelah hijrah, lain lagi nanti ceritanya. Kaum muslimin, baik kaum Ansor maupun Muhajirin muslimin yang aslinya dari Mekah hijrah ke Madinah. Kaum Ansor adalah kaum muslimin penduduk asli Madinah yang terdiri dari kabilah besar dua, Banu Aus dan Banu Khosraj. Mereka ini pun sebelum masuk Islam biasa melakukan haji ke Masjidil Haram, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, itu pun sudah pernah terjadi, biasa. Nah, ini setelah mereka masuk Islam, kerinduan untuk pergi ke Masjidil Haram tentunya tumbuh. Meskipun menyadari bahwa yang nongkrong di Mekah itu musyrikin Quraisy. Orang yang tidak senang kepada muslimin, kepada Nabi, pada kaum Muhajirin dan Ansor, benci, keburu sengit. Wah. Tapi namanya rasa cinta itu nggak bisa terbendung loh. Lebih-lebih Muhajirin itu tempat lahir mereka, tempat mereka dibesarkan. Ia melihat bagaimana Islam diturunkan di Mekah. Rasa rindu kalau diperam, dipendem, mateng, tenang, mateng. Pelem bae mateng kok ya kan? Kok pelemnya apa tuh mangga ya kan? Lo jangan pura-pura nggak ngerti nih.
itulah ya, rasa rindu. Rindu kepada tempat di mana Islam diturunkan, mula-mula wahyu diturunkan. Ya. Rindu kepada tempat di mana ia dilahirkan, dibesarkan. Ditimang oleh ibunya, ditimang oleh bapaknya, diajar oleh bapaknya naik kuda. Ingat Mekah Al-Mukarramah. Ini mendorong mereka, kaum muhajirin dan kaum ansar, menggebu-gebu ingin pergi ke Masjidil Haram. Karena belum waktunya untuk haji, ingin umrah. Keinginan ini diperkuat lagi karena Nabi mimpi. Mimpinya Nabi itu bukan mimpi kita sih mimpi biasa. Bolak-balik mimpi lihatnya ini. Wah, ini mesti yang keluar nomor ini. Tak gitu gitu. Lain itu sih mimpi. Gitu. Mimpilah ini mimpi yang betul-betul mimpi yang ya Allah ya. Mimpinya seorang nabi, orang kekasih Allah, kesayangan Allah. Itu berarti diberitahu oleh Allah bahwa kelak bakal bisa masuk melakukan ibadah ke kota suci, yaitu ke Mekah. Dengar yang demikian kayak apa? Hati kaum muslimin baik Ansar maupun Muhajirin bolak-balik tanya, kapan Rasulullah kita pergi ke Masjidil Haram? Kayak anak kecil yang dijanjikan nanti lihat pasar malam, kan gitu. Ingat enggak waktu kecil? Ya pokoknya kalau ditanya kan gitu, kita nggak ada uang nak, udah dia asal nonton masuk aja. Nyatanya udah masuk tanya, lihat telepon ingin beli telepon, nah gitu kan. Dulu kan kita begitu. Apalagi martabak. Iyalah. Apa gitulah ini, tuh kayak merengek-rengek gitu. Kayak cuma merengeknya umat kepada Nabi. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, mengundang kabilah-kabilah Arab untuk dengan perantaraan utusan-utusannya untuk mengerjakan ibadah haji ke Mekah dengan niat ibadah, bukan untuk berperang, bukan untuk berperang. Ini. Maka besok kalau pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah suci ini, tidak boleh membawa senjata perang. Yang boleh dibawa hanya pedang musafir. Pedang sebagai musafir. Yang diperlukan sebagai orang musafir. Bukan orang berperang. Sopan ini. Sehingga nanti kalau orang-orang musyrikin Quraisy melihat bahwa Nabi datangnya itu dengan membawa pedang yang sebagai tanda musafir, pedang yang masuk ke selongsongnya, ke sarungnya, masuk ke sarungnya, dan tidak membawa panah, tidak membawa tombak, hanya pedang orang musafir. Kan biasa orang sana pergi bawa pedang itu, bukan untuk perang. Supaya mereka melihat kedatangan Nabi dengan umatnya ini bukan untuk perang, tapi untuk ibadah semata. Ini dengan tujuan apa? Supaya dapat diketahui oleh orang kafir Mekah betapa sudah luasnya Islam tersiar di kalangan Jazirah Arab waktu itu. Ya, ini loh, kami berani datang ini lihat yang ikut saya. Tahu kamu? Ini bukan apa? Bukan pamer. Bukan pamer kekuatan, tidak. Untuk apa? Ini loh, tanda yang saya bawa ini kebenaran. Diterima oleh semua pihak. Itu maksudnya begitu. Bukan show of force, bukan. Untuk menunjukkan ini loh bahwa yang saya bawa ini barang kasucen, barang suci, barang kebenaran yang bisa diterima oleh semua pihak. Aku membawa air putih. Air yang semua orang membutuhkan, orang yang sakit mau minum, orang yang baru lari-lari. Jogging juga mau minum, air putih kan begitu. Orang sakit mau minum, orang sehat mau minum, baru lari juga mau minum, bangun tidur mau minum, air putih. Orang kota mau minum, orang gunung mau minum. Yang saya bawa semua orang mau. Ini. Dan
Dan ini pun untuk sekaligus menyadarkan kaum musyrikin Quraisy terhadap kesalahan mereka. Kesalahan mereka yang tidak mau menerima Islam pada waktu itu. Tidak hanya tidak menerima, malah memusuhi, menghalangi, ngunyel-ngunyel. Itu. Ngunyel-ngunyel dia, ngunyel-ngunyel. Ngeremet maunya kan gitu lah. Kalau bisa lumat kan gitu tuh. Sampai ke situ kesalahanmu. Ini loh ada orang yang sudah karena kebenarannya. Kenapa kamu yang dulu-dulu mendengar, melihat betapa wahyu turun, melihat nabimu dari kalanganmu sendiri, lah kok sampai nolak tongger? Diterangkan ini, tunjukkan. Ini pun supaya tahu kepada orang-orang yang dulunya mau masuk Islam, tapi takut kenapa diancam. Kan ada orang yang betulnya sudah beriman kepada Nabi, mau masuk Islam, tapi takut diancam oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jelek. Nah karena diancam nggak jadi, takut masuk Islam. Supaya orang ini tidak takut ini loh, orang-orang masuk kok ya nggak apa-apa loh gitu. Wujud yang semacam ini, saya ulang sekali lagi, disertai dengan persenjataan yang cuma senjata musafir. Pedang masuk sarungnya. Kami datang tidak akan berperang. Dan kami tidak takut kalau diperang. Meskipun kami hanya membawa senjata musafir, memang niat saya tidak berperang. Tapi kalau kamu sampai nanti memerangi, bohopot tadi ini. Nah gitu kan? Ini ya, dia hanya berlindung kepada Allah, bukan berlindung pada pedang, bukan berlindung pada senjata. Sebab orang kalau sudah titiwancinya mati, biar di medan perang mati, tidur pun mati, jantung kumat. Begitu tekadnya. Ringkasnya, segala jalan damai ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau itu pencinta damai. Begitu mantap, Nabi mantap, umat mantap, sudah siap-siap, saeko kapti berangkat pada awal bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Keluar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah diiringi oleh sahabatnya sejumlah 1.400 muslimin. Krodak. Yang paling muka 70 ekor unta bakal hadiah untuk orang Mekah. Untuk apa? Menunjukkan loh, aku selalu berupaya untuk damai loh. Unta wis tak siapke PN ngono kok. Lah gitu kan. Dengan berserah kepada Allah. Tidak tegang. Tapi juga tidak penuh sukaria. Ini mau beribadah. Tenang. Allah ya Rabb. Khidmah set. Tidak ada. Ya, begitu berangkat dengan tenang menghadapkan diri kepada Allah, sepi mamerintah nono sabawaning malang ngalisik. Kegodongan yang kekayun tanono basamirono datan lumampah amung para suaraning nabi kelawan umat reketek berangkat. Nah, wow toh. Sesampainya beliau dengan umatnya sampai di satu wilayah yang namanya Dzulhulaifah. Sampai pada satu wilayah yang namanya Dzulhulaifah. Itu kira-kira letaknya beberapa kilometer di sebelah utara Maju'ah. Maju'ah itu permulaan jalan masuk menuju Mekah. Begitu
Begitu sampai di wilayah Dzulhulaifah, Nabi dengan para sahabat mulai beramai-ramai membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rame geger. Orang-orang Quraisy ketika mendengar talbiyah yang ramai, rek lirkat jam botol rubuh. Mereka menganggap angkatan perang Islam datang mau menyerang. Anggapnya begitu. Anggapnya. Dianggapnya sudah berada menuju ke Mekah. Mereka geger, ribut, usah, rapat, ribut, membicarakan, mendiskusikan dengan penuh semangat dan emosi tinggi, panas darahnya, lutas, mendidih, gemblekak. Meskipun datang orang lapor, loh, mereka datang di depannya bawa onta 70. Itu tanda mau dihadiahkan. Mereka tidak membawa senjata perang. Mereka hanya membawa senjata musafir. Mereka hanya mau ibadah haji ke sini. Dipedulikan. Tidak dipedulikan. Apa? Kira-kira gitu loh lagaknya. Kira-kira gitu ya. Mereka bisa mengerti. Dengan laporan-laporan ini bahwa mereka tidak akan perang ke sini, datangnya bukan sebagai angkatan perang, tapi angkatan hamba yang mau beribadah kepada Tuhannya. Ngerti. Dan kedatangannya kalau diterima tidak akan merugikan musyrikin Quraisy di Mekah. Tidak bakal merugikan. Seandil gitu ya. Sedikit pun ya, tidak akan merugikan mereka deh. Cak kuku hitam, gitu lah. Kuku kok hitam tuh ya. Tidak akan merugikan. Mereka menyadari tidak akan merugikan deh. Tetapi sikapnya tetap menentang dan menghalangi. Benci, keburu, sengit. Soalnya apa? Harga diri. Meskipun mereka datang dengan damai dan tidak akan memerangi kita, tapi kayak apa kalau sampai terdengar orang luar mendadene wong jobo ngante kapiruwon. Orang di luar sampai dengar muslimin kok masuk ke Mekah, ke orang Quraisy diem saja. Apa wis lemah ke orang Quraisy ini nanti gitu. Itulah, jadi ukurannya selalu gitu. Apa orang musyrikin, orang Quraisy wis gagah-gagah itu sudah tidak sanggup lagi menjaga Ka'bah. Wati dikatakan gitu, kalau sampai tidak berani lagi menjaga Ka'bah, minggiro yongger tak ganti. Takut itu. Ini takut lagi kalau orang-orang Quraisy dianggap sudah tidak dapat merapatkan barisannya lagi. Takut kalau dianggap kehilangan kewibawaan. Nah, berdasarkan perhitungan yang semacam ini, yang satu dasarnya agama kasucen, yang satu kan nafsu, hawa nafsu. Itu wujudnya. Ini lain kan? Yang satu mau ibadah, yang satu nafsu. Akhirnya apa? Orang Quraisy nyuruh memerintahkan 2 orang utusan yang jadi piandel, yang menjadi andalan musyrikin Quraisy, yaitu jago perang Khalid bin Walid, dan yang satu Ikrimah bin Abu Jahal. Berangkat memimpin pasukan kuda kavaleri. Senjata lengkap. Sebanyak 200 orang. Coba tuh, orang sana nggak bawa senjata perang, kok ini bawa senjata perang. Memang kebatinannya lemah kan?
Jadi dikira orang yang dibawahi gitu takut gitu kan. Apa misinya? Diutus oleh pimpinan Quraisy. Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin 200 pasukan kuda. Untuk apa? Mencegat muslimin. Harus dapat menahan masuknya muslimin ke Masjidil Haram. Harus dapat menahan. Jangan sampai masuk. Cegat, berhenti. Sampai masuk. Ini wilayahku. Masuk harus dengan izinku. Mulai ramai. Beginilah tindakan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap kaum muslimin. Tindakan orang yang dituntun oleh hawa nafsu dengan tindakan yang dituntun oleh wahyu lain. Lalu itu kalau kita ini terus ikut-ikut kayak orang yang nggak punya wahyu, ya sudah. Iya, ya sudah, Allah tidak akan beserta kita kan. Itu kan. Akhirnya perundingan. Begitu. Ini dari musyrikin Quraisy kirim lagi orang lagi untuk berunding dengan Nabi. Akhirnya rame-rame Nabi ngutus utusan ke sana, masuk ke kota Mekah, yaitu Utsman bin Affan. Nggak tahu karena apa Utsman bin Affan nggak pulang-pulang. Ini loh. Geger. Rame itu kan. Ini kan terus isu tuh. Isu gosip kan begitu kan ini. Isu, wah, yang dibunuh, yang disalib, yang diranjak, macam-macam orang kan udah mulai rame kan begitu. Wah, gak bisa kebendung lagi dah. Apalagi muslimin memang dipancing-pancing supaya mubal kanepson, ya, supaya menyalah nafsunya. Ini, ya Allah, setan merubah strategi. Dari mau ibadah dipancing supaya perang. Geger. Sahabat-sahabat geger karena Utsman, terdengar Utsman telah dibunuh di Mekah oleh musyrikin Quraisy. Waduh, marah muslimin. Sini mas. Benar begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil saksi di hadapan para sahabat bahwa mereka akan menuntut bela darah Utsman dengan segala daya upaya tenaga sampai pada titik darah yang penghabisan. Nah ini sahabat begitu ya, mumpung pintu surga terbuka. Itulah ini, mumpung pintu surga terbuka, belum tentu waktu lain ada pintu surga dibuka. Ini kalau wayang luah gamelan rame tenang, rame tenang ini. Rame. Wah, musyrikin Quraisy mendengar tekad Nabi dengan para sahabat yang demikian gemeter. Dredeg lih kadya wong katisen. Loh, mereka kan takut mati. Dia tidak membayangkan surga, tidak. Ini bedanya. Mendengar tekad Nabi dengan muslimin yang semacam ini, mereka mengirim utusan brojol. Apa? Damai. Ini. Damai, ngajak berdamai. Wah, tadinya ngotot kayak kawat wojo. Lala barang kayak kerupuk kening jangan asem lho. Ya kerupuk kena sayur seret. Ya Allah ya Rabb. Diadakan satu perdamaian, yang perdamaian ini selanjutnya disebut perdamaian Hudaibiyah. Apa isinya? Besok pagi kita lanjutkan ya. Sampai di sini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.